Jika sedang menghadapi persoalan yang terkait hukum, tentu kita sudah tak asing lagi dengan istilah bantuan hukum. Bantuan hukum ini diperuntukkan bagi mereka yang kesulitan biaya untuk menerima bantuan hukum. Baik pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu, apa dan bagaimana sih sebenarnya bantuan hukum itu? Di video kali ini, kita akan kupas konsep bantuan hukum selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum ini bertugas menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum si penerima bantuan hukum. Yang mana bertujuan untuk yang pertama, menjamin dan memenuhi hak-hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. Dan yang ketiga, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pasal 25 SEMA nomor 10 tahun 2010 menyatakan bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan advokat pendampingan secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa. Dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya. Apa aja sih jenis layanan bantuan hukum? Yang pertama ada penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan. By the way, pemberian bantuan hukum dilarang nih menerima atau meminta bayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terlibat dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Jadi, pemberi bantuan hukum harus bebas nih dari suap-menyuap. Nah, apa aja sih hak dan kewajiban penerima bantuan hukum? Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajibannya nih antara lain menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.